kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Septi kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sama Bu Dewi. Hmm. Eh, Baik Ibu Dewi, kira-kira apa kegiatannya sekarang, kesibukannya untuk saat ini? Kesibukan saya saat ini ya saya sedang mengikuti PPG ya. Yang pertama PPG, yang kedua juga mengikuti guru penggerak. Baik, Yang ketiga juga sedang mengikuti pendidikan S2 di UN. jadi ada 3 kegiatan yang dilakukan bersamaan ya, Ibu Dewi. Ya, Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Dewi harapkan? eh, yang saya harapkan dari percakapan ini diantaranya Ibu Septi bisa memberi motivasi untuk saya agar bisa eh, mengikuti kegiatan kegiatan-kegiatan yang saya jalani saat ini. Baik. Eh, Jadi Ibu Dewi sedang melaksanakan kegiatan yang begitu penting ya secara bersamaan ya saat mengikuti eh, program guru penggerak. Ibu Dewi juga menjalankan pendidikan S2, melanjutkan pendidikan S2, kemudian terpanggil juga di PPG Piloting. Mm-hmm. Kesempatan ini sangat bagus. Apa yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk melakukan kegiatan ini secara bersama? Yang kalau di PPG saya sudah mengerjakan modul 1 sampai 3 kan, itu kan ada 3 modul tuh, ada jurnalnya juga ada 3, modulnya juga 3, dan saat ini sedang menunggu untuk ujian UKPPG, ujian UKIM, serta persiapan untuk membuat video pembelajaran. Oh, jadi untuk video pembelajaran itu untuk dilaksanakan pada saat UKIN ya Ibu? Ya. Tapi ini kalau UKIN biasanya menunggu pendaftaran UKPPG-nya dulu. Ya, menunggu pendaftaran UKPPG-nya dulu, baru itu bisa melaksanakan UKIM. Untuk pendidikan S2-nya sudah berjalan berapa lama? Untuk S2-nya sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Oke. Oh, baru semester 1 ya? Dari semester 1. Baik. Eh, dari ketiga kegiatan ini, apa saja kekuatan yang Ibu Dewi miliki untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang dihadapi sekarang? Ya. Kekuatannya adalah motivasi terutama dari saya sendiri, yakin bahwa saya bisa menjalani kegiatan ini secara bersamaan, juga kekuatan motivasi dari pasangan, dari suami, dari anak-anak, dan juga dari orang tua dan semua keluarga mendukung kegiatan saya ini ya. Berarti kegiatan ini sangat membutuhkan motivasi atau support dari orang-orang sekitar ya? Ya jelas ya. Ya. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri. Kemudian dalam menjalani kegiatan-kegiatan tersebut, apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi Ibu Dewi dalam melaksanakan tugas-tugas atau menyelesaikan tugas-tugas yang Kalau hambatan ada,
Di antaranya kadang jadwal Zoom, tumburan, kadang kan kadang guru penggerak tumburan dengan jadwal kuliah, kayak gitu. Kadang kalau kadang itu tugas PPG kan harus dikerjakan, harus selesai malam ini. Sementara eh, kegiatan guru penggerak juga ada Zoom malam ini. Ya, Saya berarti bisa membagi waktunya waktu yang kan, saya harus bisa membagi waktu sebaik mungkin agar bisa terkontrol. Bisa. Ya, Pak. Lebih seperti dengan cara mana yang lebih penting atau lebih didahulukan. Kira-kira menurut Ibu, apakah Ibu bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas dan kegiatan ini dengan baik dan tepat waktu? ya, insya Allah saya bisa mengerjakan tugas dengan baik, walaupun kadang ada juga gimana agak itu kan terkendala sedikit, cuman masih bisa saya atasi. Saya mendahului mana eh, yang gimana ya? Eh, yang didahulukan mana yang harus saya kerjakan terlebih dulu, saya mengurutkan jadwalnya kan, ini yang duluan akan dikerjakan, saya membuat jadwalnya gitu. Baik, apakah ada strategi atau upaya-upaya tersendiri selain tadi Bu Dewi mengatakan bahwa membuat skala prioritas, saya Ya, saya mendahulukan mana yang lebih penting atau lebih urgent atau yang sudah jatuh pagi hanya jatuh tempo. Kemudian apakah ada strategi atau rencana langkah-langkah yang akan Ibu Dewi lakukan untuk bisa menyiasati hal tersebut? ya eh, kadang di sekolah kan ada waktu senggang sedikit, saya mengerjakan tugas guru penggerak di saat di sela-sela jam senggang tersebut, walaupun untuk tugasnya belum 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 sampai due-date-nya kan, jadi di waktu senggang saya sudah mengerjakan tugas guru penggerak, walaupun masih lama jadwalnya tapi sudah saya kerjakan terlebih dahulu, sehingga di saat waktu due date saya sudah mengerjakannya, mengatasi agar jangan tumburan waktunya itu. Oke, baik. Berarti Bu Dewi upayanya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyiasati hambatan tadi adalah dengan memanfaatkan waktu yang ada pada saat Ya. jam sekolah. Baik, karena kesibukan Ibu Dewi juga sebagai kepala sekolah ya, Hmm. sebenarnya walaupun tidak mengajar, tetapi ini eh, tanggung jawabnya juga besar ya Ibu. Iya. Hmm. Kesibukannya juga banyak. Apa saja kira-kira yang harus Ibu perhatikan sebelum Ibu melaksanakan yang Ibu bilang tadi bahwa Ibu akan mengerjakan tugas-tugas tersebut pada saat jam kosong. Nah, apa yang Ibu perhatikan, apa saja yang harus Ibu perhatikan sebelum Ibu melakukan rencana tersebut? Iya, terutama saya melihat situasi dulu kan, kalau kadang itu kan kepala sekolah ada rapat gitu kan, tapi tidak ada jam waktu jadwal rapat. Kemudian saya mengontrol dulu di sekeliling sekolah apa sudah aman, apakah guru sudah belajar semua, apakah guru ya sudah masuk semua ke dalam kelas. Saya kira sudah tenang semua, baru saya bisa mengerjakan tugas itu. Baik, berarti Ibu juga mencocokkan jadwal dari kesibukan yang Ibu lakukan sehari-hari, juga Ibu Ya, mengkondisikan keadaan sekolah terlebih dahulu ya. ya, Murid-murid sudah di dalam kelas, guru-guru sudah mengajar, dan memang keadaannya memungkinkan untuk Ibu melakukan mengerjakan tugas-tugas dari kegiatan yang sedang Ibu jalani. Eh, Kira-kira apa komitmen yang Ibu buat untuk tetap maksudnya
tetap melaksanakan rencana itu secara komitmen lah, maksudnya supaya menjaga semangatnya tidak turun, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya juga tidak keteteran. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, komitmen saya harus bisa, saya harus eh, gimana, menyelesaikan semua tugas-tugas saya dengan baik. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, dan juga eh, saya memotivasi diri saya sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Itu saja. Ya, benar sekali ya Ibu. Berarti kita membangun semangat dari dalam diri kita terlebih dahulu, Ya, selain dari semangat dari lingkungan sekitar untuk tetap menjaga komitmen yang akan kita lakukan, terutama Ibu Dewi dalam melaksanakan 3 kegiatan yang sangat penting ini. Saya rasa Ibu Dewi pasti akan bertanggung jawab atas komitmen yang akan Ibu Dewi lakukan ke depannya. ya, insya Allah pasti. Baik Ibu Dewi, semangat. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, tugas-tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat. Ya, Terima kasih amin. Bu Dewi. Sama-sama. Kita bisa lanjut. Lanjut lagi. Eh, Ibu Tekti sekarang sedang mengikuti program guru penggerak dan juga sekaligus sebagai guru kelas di sekolah, kan? Dan juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang anak, ya. Sudah tentu Ibu Septi banyak kegiatan yang harus dikerjakan supaya bisa mengerjakannya tugasnya dengan baik. Apa yang Ibu Septi lakukan agar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, baik sebagai seorang guru penggerak, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak. Baik, yang saya lakukan adalah saya harus pandai-pandai membagi waktu ya Ibu. Mana yang saat melakukan tugas sebagai pendidik, artinya mulai dari jam 7 sampai anak-anak pulang sekolah. Nah, itu saya optimalkan untuk benar-benar melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik. Kemudian karena saya juga seorang ibu rumah tangga, jadi ada tanggung jawab untuk mengurus anak dan juga suami, keluarga. Itu juga tidak sebisa mungkin tidak saya lalaikan. Dan dalam program guru penggerak ini juga saya selalu rutin memantau dudet tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi untuk tugas-tugas ini saya akan mengerjakan sesuai dengan tagihan yang mendesak, yang memang harus dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Nah, itu yang akan lebih dulu saya. Jadi membagi waktu dengan baik. Ya, tentunya membagi waktu dengan baik, ya. Terus apa motivasi Bu Septi untuk mengikuti guru penggerak, dan apa langkah selanjutnya yang ingin Ibu capai supaya Ibu menjadi guru penggerak? Motivasinya adalah saya ingin mengembangkan diri, menambah ilmu pengetahuan, kemudian bisa menambah wawasan serta apa ya, rekan-rekan bertambah. Ibu, saya mengenal ibu dan yang lain-lain guru-guru hebat. Kemudian ke depannya, karena guru penggerak ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran,
dalam melaksanakan program ini pun saya ingin menjadi contoh atau teladan yang baik bagi rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Iya. Nah, kemudian ya, apa hasil yang ingin Ibu capai setelah mengikuti guru penggerak ini? Ya, hasilnya terutama sebelum ke hasil, harapan saya adalah Ibu diberi kesehatan, kemudian kesempatan ini tidak datang berkali-kali, jadi saya sangat berharap saya bisa menyelesaikan kegiatan program guru penggerak ini dengan baik, bisa selesai juga tepat waktu. Kemudian setelah selesai dari kegiatan guru penggerak ini, apa-apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini bisa saya imbaskan baik di kelas maupun di sekolah saya, baik di diri saya sendiri maupun dengan rekan-rekan sejawat. Nah, kemudian apa yang akan berubah jika tujuan Ibu itu tercapai dan bagaimana hal itu akan Ibu laksanakan? Ya, saya sudah mulai berubah, Bu, terasa sebenarnya, terutama dari diri saya sendiri, mulai dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kemudian budaya positif yang sudah mulai saya terapkan di sekolah saya, dan ini rasanya sudah mengimbas ke peserta didik atau murid dan juga rekan-rekan di sekitar saya. Ya. Kemudian setelah Ibu menjadi guru penggerak, apakah cita-cita Ibu setelah ini, apakah menjadi kepala sekolah atau pengawas atau apa gitu? Adakah cita-cita tertentu dari Ibu Septi mengikuti guru penggerak? Ya. Cita-citanya adalah bisa bermanfaat, Ibu, yang pertama untuk kemajuan di sekolah saya, mulai dari bagaimana saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, gitu. Ada perubahan tersendiri yang dirasakan oleh murid-murid saya, di mana kehadiran saya ditunggu, kemudian bisa mengimbaskan juga ilmu-ilmu yang saya dapat dalam program guru penggerak ini kepada rekan-rekan. Nah, kalau yang Ibu sebutkan tadi, kedepannya ingin menjadi kepala sekolah ataupun pengawas, itu mungkin masih sangat jauh ya, Ibu, mengingat saya masih masih muda. Tapi kalau kedepannya nanti ada ke sana, tidak akan saya pungkiri. Namun setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya punya rencana untuk melanjutkan studi lagi seperti yang sedang dijalani. Ya. Itu sih rencana yang dekat. Apa trik-trik yang Ibu Septi gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas guru penggerak, trik-trik yang bisa membuat Ibu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, triknya tadi yaitu, Ibu, saya selalu memantau jadwal, saya selalu melihat jadwal-jadwal tugas yang harus dikerjakan dalam waktu dekat, apa yang lebih perlu, itu saya kerjakan di samping kesibukan-kesibukan yang lainnya. Jadi jangan sampai jatuh tempo tugasnya belum dikerjakan. Nah, itu biasanya saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian jika ada waktu luang, saya lanjut mengerjakan tugas berikutnya supaya tidak keteteran. Ya. Kemudian apa hambatan-hambatan yang pernah Ibu
dapatkan selama mengikuti guru penggerak ini? Hambatannya karena tugas-tugas yang dilakukan tidak boleh mengganggu dalam tanggung jawab saya sebagai guru. Jadi kadang di situ Ibu tidak dikerjakan pada saat jam sekolah, menunggu saat pulang sekolah ada lagi kesibukan lainnya sebagai ibu rumah tangga, kadang malam sudah kecapean, jadi memang harus pintar-pintar memanajemen waktu, bagaimana menumbuhkan semangat dalam diri saya untuk ini harus dikerjakan, tidak boleh menunda-nunda. Jadi hambatannya kesibukan yang sangat padat, karena dalam program guru penggerak juga tidak boleh mengganggu jam pelajaran ya, artinya tidak boleh kita melalaikan atau meninggalkan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kadang ada juga terdengar kata-kata negatif tentang guru penggerak, ya. Di antaranya misalnya guru penggerak sering meninggalkan tugas mengajarnya untuk melaksanakan kadang lakukan karya atau mengisi acara di misalnya memberikan materi ke sekolah lain. Bagaimana Ibu menanggapi tentang image negatif guru penggerak? Iya, kalau di sekolah saya, alhamdulillah saya mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Jadi kalau istilah-istilah itu, alhamdulillah tidak ada ya itu. Tapi Tidak kalau ada. pada saat karya, karena bergabung dengan guru-guru yang lain, sering mendengar juga. Tapi kan apalagi saya sebagai kapasitasnya sebagai guru biasa yang masih tergolong junior lah, di sekolah saya juga banyak senior, jadi memang pada dasarnya orang kan tidak mau diajak apalagi disuruh-suruh ya itu. Jadi saya eh, adalah dengan menunjukkan perubahan dari diri saya sendiri, baik pembelajaran yang saya lakukan di kelas maupun kegiatan saya sehari-hari di sekolah, di lingkungan sekolah. Mungkin waktunya sudah habis ya Bu Septi. Mungkin itu hanya pertanyaan yang bisa saya